مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhalal lana thayyibat wa harramal lana al-khaba'ith. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal huda. Amma ba'd. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan. Karena berkat rahmatnya lah kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan yang berarti. Sholawat serta salam semoga tetap tersanjungkan kepada sang idola kita, pendobrak tradisi jahiliyah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah juga nanti yang bisa memberi kita syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kurma Wangi yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang barokah ini, izinkan saya berbicara tentang makanan yang halal dan baik perspektif Islam. Kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah kitab yang memuat semua persoalan hidup dan sebagai rujukan ilmu pengetahuan. Kejadian yang sudah terjadi dan yang akan terjadi ada di dalam Al-Quran. Tidak terkecuali tentang makanan yang halal dan haram juga diatur di dalam Al-Quran dan tersurat di dalam Al-Quran dengan baik. Dan ayat-ayat tentang hal ini di dalam Al-Quran itu lebih dari satu. Contohnya, ayat tentang makanan halal dan haram ada di surat Al-Mu'minun ayat 51 dan surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalang tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Menurut ilmu balaghah, objek dari ayat ini adalah manusia secara universal atau kitabun lil jami'il bashar. Dan menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quresyab MA dalam kitab tafsirna Al-Misbah halaman 456 mengatakan bahwa ayat ini adalah ajakan mengkonsumsi makanan halal yang ditujukan tidak hanya kepada orang yang beragama Islam, tetapi juga kepada orang yang non-muslim. Karena bumi ini diciptakan oleh Allah untuk seluruh makhluk. Lalu bagaimanakah makanannya halal menurut Islam, saudara? Menurut ulama dan juga cendekiawan muslim dari Arab Saudi, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir, beliau menegaskan bahwa makanan yang halal yaitu makanan yang diperoleh laisa bighosobin, tidak dengan menggosok, wala syarikoten, tidak dengan mencuri, wala muamalaten muharramatin, dan tidak dengan muamalah yang diharamkan oleh agama. Contohnya dengan pungli dan juga korupsi. Batasan ini tidak hanya sekonyong-konyong koder hadirin. Contoh ilmiahnya yaitu Islam mengharamkan kita mengkonsumsi daging babi. Karena apa? Ternyata berdasarkan penelitian dari Cambridge University, di dalam tubuh babi terdapat 4 jenis cacing nematoda yang mengandung classical swine fever virus.
Dan jika dikonsumsi oleh tubuh akan menyebabkan radang pada manusia. Kemudian diare, demam, dan lemak jenuhnya bisa mengakibatkan penyakit stroke. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu lahmin nabata min suhtin. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, maka neraka lebih utama baginya. Hati-hati hadirin. Makanan dan minuman pada tubuh manusia itu saya ibaratkan laksana air yang mengalir dari hulu ke hilir. Apabila air yang mengalir dari hulu itu air yang jernih, di hilir pun akan menjadi jernih. Dan sebaliknya, apabila air yang mengalir dari hulu itu air yang kotor, maka di hilir pun akan menjadi keruh. Oleh sebab itu, jika kita mengkonsumsi makanan yang haram, lidzatihi maupun likasbih, maka akan mempengaruhi perkembangan otak kita. Pikiran kita akan cenderung berpikir yang negatif saja. Dan ini bisa diaplikasikan dengan perbuatan yang negatif pula. Kita akan sulit menerima hal yang baik, sulit menerima pendapat orang. Dan ini bisa tercermin dari tingkah lakunya yang jelek juga. Na'udzu billahi min syarri dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selain yang halal, makanan juga harus thayyib atau baik menurut agama Islam dan juga menurut ayat tadi. Yaitu makanan yang mengandung gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Di antaranya mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita sesuai dengan usia dan kebutuhan tubuh kita. Karena setiap manusia itu berbeda-beda kebutuhan gizinya ya. Anak-anak perlu mendapatkan asupan gizi yang baik karena anak-anak itu masih dalam pertumbuhan otak dan perkembangan otaknya harus dijaga untuk menuju Indonesia emas karena mereka adalah generasi bangsa. Orang tua juga perlu mendapat asupan gizi, perlu makanan-makanan yang bergizi. Untuk apa? Untuk mengganti sel-sel yang telah rusak karena sudah kewut. Hadirin, sejalan dengan ini, pada tanggal 18 Oktober tahun 2024, Kementerian Agama kita, Kementerian Agama Republik Indonesia, meluncing sebuah program dan dilaksanakan program tersebut, yaitu berupa sertifikasi produk makanan yang halal dan minuman yang halal. Kita harus dukung program pemerintah ini sebagai bukti ketaatan kita pada ajaran Islam. Ingat ya, kalau kita sehat dan kuat, maka ibadah itu akan terasa nikmat. Rasa syukur akan selalu terucap. Dan rahmat Allah akan selalu kita dapat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما